Dulu, aku berdiri di depan kantor itu dengan kepala tertunduk, dihina, diremehkan, bahkan disalahkan atas kesalahan yang bukan milikku. Semua orang menatapku seolah aku tidak pantas ada di sana. Tapi karena aku tahu, waktu akan bicara untukku. 2 tahun kemudian, aku kembali. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa luka pun bisa tumbuh jadi kekuatan. Inilah kisahku tentang penghinaan, kejatuhan, dan kebangkitan yang pelen-pelen, mengajarkan arti harga diri. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan like, dan berikan komentar kalian dari mana saja berasal. Aku berdiri di depan gedung itu lagi, gedung dengan dinding kaca tinggi, yang dulu terasa megah, tapi kini hanya memantulkan bayangan masa lalu yang pernah meremukanku. Di balik kaca itu, ada tawa karyawan baru, langkah-langkah tergesa, dan aroma kopi yang sama seperti dulu. Aroma yang dulu menemaniku menangis diam-diam di ruang pentri. Setelah dimarahi, tanpa alasan, tanganku sedikit bergetar saat ku genggam map presentasi. Aku datang bukan sebagai karyawan lagi, tapi sebagai tamu bisnis, seorang pemilik agensi kecil yang kini dipanggil untuk presentasi kerjasama. Ironis bukan? Tempat yang dulu menendangku keluar, kini memanggilku untuk menunjukkan apa yang dulu mereka anggap mustahil kulakukan. Begitu aku melangkah masuk, beberapa wajah baru menyapaku dengan sopan, tapi mataku hanya terpaku pada satu sosok di ujung ruangan. Dimas, dia masih sama. Kemeja rapi, senyum angkuh, sorot mata yang dulu membuatku merasa kecil. Tapi kini, aku tak lagi menunduk. Aku hanya tersenyum tipis, menahan detak jantung yang sedikit terlalu cepat. Nara, suaranya datar. Setengah tak percaya. Ya, Pak Dimas. Lama tak bertemu. Jawabku pelan. Dia tertawa pendek, lalu menatap sekeliling. Wah, sekarang kamu apa? Freelancer. Datang, bawa proposal. Nada suaranya mengiris, seperti dulu. Ada yang menahan napas di ruangan itu. Entah karena tegang, atau kasihan, aku hanya menatapnya sebentar. Cukup untuk menunjukkan bahwa aku tak lagi gadis rapuh, yang dulu ia pecat. Saya bukan freelancer, Pak. Kataku lembut. Saya Cio Nara Labs. Kami diundang untuk pitching proyek rebranding perusahaan ini. Sejenak, ruangan itu hening. Aku bisa melihat kerutan kecil di keningnya. Senyum yang tiba-tiba memudar. Tapi aku tak datang untuk membalas dendam. Aku datang untuk menunjukkan hasil dari luka yang pernah ia torehkan. Saat aku berdiri di depan layar besar, menyalakan presentasi, tanganku berhenti sejenak di atas laptop. Aku menarik napas panjang. Semua ingatan itu datang berdesakan. Malam lembur sendirian, laporan yang disalahkan, tuduhan tak adil, semua yang dulu membuatku runtuh. Tapi kali ini, aku berbeda. Aku bicara dengan tenang, menjelaskan strategi, visi, dan cerita di balik setiap konsep desain yang kami buat. Suaraku stabil, tapi di dalam dada, ada sesuatu yang bergetar. Bukan rasa takut, tapi haru. Karena aku tahu, aku sudah melewati titik terendahku. Ketika presentasi berakhir, tepuk tangan kecil terdengar dari beberapa karyawan muda. Dimas hanya terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya, dia tak punya kata-kata untuk merendahkanku. Aku tersenyum dan mengemasi laptopku. Terima kasih atas waktunya, Pak. Senang bisa kembali. Meski hanya untuk menunjukkan bahwa luka pun bisa tumbuh jadi kekuatan. Saat melangkah keluar dari ruangan itu, hatiku berbisik pelan. Aku tak ingin membalas. Aku hanya ingin dia tahu. Aku bukan lagi Nara yang dulu. 2 tahun lalu, hidupku tidak seindah sekarang. Aku masih duduk di meja paling ujung ruangan itu. Meja kecil dengan tumpukan laporan yang tak pernah ada habisnya. Hari-hariku di kantor dulu bukan tentang prestasi, tapi tentang bertahan. Bertahan dari tekanan, dari suara bentakan yang menusuk, dan dari rasa tidak pernah cukup. Setiap pagi, aku datang paling awal, menyalakan komputer, membuat kopi untuk diri sendiri, lalu menatap layar, dengan harapan hari ini akan sedikit lebih baik. Tapi setiap kali langkah sepatu Dimas terdengar di koridor, dadaku langsung mengeras. Aku tahu sebentar lagi akan ada kalimat yang membuatku ingin menghilang. Nara, laporan ini salah lagi. Kamu itu kerja pakai hati? Atau asal-asalan? Aku menelan ludah, mencoba menjelaskan. Maaf Pak, datanya dari Rani yang jangan salahkan orang lain. Potongnya cepat. Kalau kamu gak bisa kerja cepat dan bersih, keluar saja. Kata-kata itu seperti cambuk di belakangku,
Beberapa rekan kerja saling berpandangan, pura-pura sibuk. Tapi aku tahu mereka mendengarnya. Aku hanya menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Hari itu, aku ingin menyerah, tapi aku tetap duduk di kursi itu. Menyelesaikan laporan sampai malam. Rani, supervisorku, selalu punya cara halus untuk menjatuhkanku. Nora, jangan baper. Ya, aku cuma kasih saran biar kamu gak kelihatan bodoh di depan Pak Dimas, katanya sambil tersenyum, seolah-olah peduli. Padahal setiap saran itu menusuk dalam. Dia yang sering mengubah dataku sebelum dikirim ke Dimas. Tapi aku tak punya bukti, jadi aku diam. Karena aku pikir, jika aku cukup sabar, mereka akan melihat ketulusanku. Tapi aku salah. Dunia kerja tak selalu menghargai hati. Hari pemecatan itu masih jelas dalam ingatanku. Pagi itu, aku dipanggil ke ruang rapat. Dimas duduk di sana, Rani di sampingnya. Nara, kita sudah meninjau laporan-laporan terakhir. Banyak kesalahan fatal. Kami tak bisa mempertahankanmu lagi. Aku menatap mereka, berusaha bicara. Tapi Pak, data it's cukup, potongnya. Kami sudah memutuskan. Aku masih ingat suara mop yang ditutup keras di meja. Seperti palu keputusan akhir hidupku. Dunia berhenti sejenak. Semua kerja keras, lembur, dan air mata selama bertahun-tahun hancur dalam satu kalimat. Aku keluar dari gedung itu dengan mata basah. Langit dan hujan mulai turun pelan-pelan, seolah langit pun tahu aku sedang runtuh. Aku berjalan tanpa arah, hanya tahu satu hal. Aku telah kehilangan segalanya. Namun di dalam luka itu, ada sesuatu yang kecil tapi nyata. Semacam bara, sebuah bisikan lembut di dada yang berkata, suatu hari nanti, kamu akan kembali ke sana. Bukan untuk memohon, tapi untuk berdiri. Malam itu, aku pulang dengan langkah gontai. Hujan turun tanpa jeda, membasahi jaket lusuh yang kupakai. Kos-kosan kecil di ujung gang sempit menyambutku dengan sepi. Tidak ada yang menanyakan bagaimana hariku. Tidak ada yang tahu bahwa separuh hidupku baru saja dicabut dari akar. Aku meletakkan tas di lantai, lalu menatap langit-langit kamar. Di tumpukan dokumen masih menunggu, laporan, ide-ide, konsep kampanye yang tak pernah sempat kulihat, berhasil. Tanganku gemetar saat mencoba menyalakan laptop. Tapi begitu layar menyala, mataku langsung kabur oleh air mata yang tak bisa lagi kutahan. Aku menangis untuk semua malam yang kuhabiskan di kantor, tanpa ucapan terima kasih. Untuk setiap ide yang dicuri orang lain, dan diberi nama mereka. Untuk diriku sendiri, yang terlalu percaya bahwa kebaikan akan cukup untuk bertahan. Suara hujan di luar, seperti teman lama yang ikut bersedih. Aku memeluk lutut, duduk di lantai, mencoba bernapas di antara isak. Rasanya sepi, tapi bukan sepi yang tenang. Sepi yang memekakan, yang membuat setiap detik terasa seperti luka baru. Kepalaku dipenuhi pertanyaan yang tak berujung. Kenapa mereka tega? Apa aku sebodoh itu? Kenapa aku tidak pernah cukup baik untuk mereka? Tapi di antara tangis itu, aku mulai menyadari sesuatu. Mungkin memang sudah waktunya berhenti berharap pada tempat yang tak pernah menghargai keberadaanku. Mungkin dunia sedang memaksaku untuk mencari arti diriku sendiri, tanpa harus dibentuk oleh tangan orang lain. Aku menatap jendela yang berembun. Lampu-lampu kendaraan di luar terlihat seperti garis cahaya yang kabur. Tapi ada satu yang menembus samar. Cahaya kecil, hangat. Entah kenapa, aku merasa seperti sedang diingatkan bahwa gelap tidak selamanya. Aku membuka buku catatan kecil di atas meja. Di sana, aku menulis kalimat pertama yang lahir dari perasaan itu. Mungkin dunia menutup satu pintu, agar aku menciptakan pintuku sendiri. Tanganku berhenti gemetar. Kalimat itu terasa seperti janji. Janji dari diriku untuk diriku sendiri, bahwa aku tak akan membiarkan penghinaan hari ini menjadi akhir dari kisahku. Malam itu, aku masih menangis, tapi ada sesuatu yang berbeda di dada. Bukan lagi hanya luka, tapi juga tekad kecil yang mulai tumbuh diam-diam. Di antara suara hujan, aku berbisik lirih pada bayangan di jendela. Suatu hari nanti, aku akan tersenyum pada rasa sakit ini, dan mengucapkan terima kasih. Pagi itu, matahari terasa asing. Aku menatapnya dari jendela kamar kos yang kecil, dengan mata sembab, tapi dada yang sedikit lebih ringan. Entah bagaimana, setelah malam penuh tangis itu, ada dorongan di dalam diriku untuk bangkit,
Pelan, meski masih dengan tangan yang gemetar, aku membuka laptop bekas yang nyaris rusak. Layarnya sering berkedip. Tapi disitulah aku mulai menulis mimpi baru. Aku menulis satu kata di halaman kosong. Nara Labs, sebuah nama sederhana. Tapi bagiku, itu adalah simbol dari sesuatu yang ingin kutanam. Sebuah laboratorium kecil untuk ide, untuk kerja keras, untuk pembuktian bahwa aku masih punya nilai. Hari-hari pertama begitu berat. Aku menawarkan jasa desain dan copywriting ke siapapun yang mau mendengarkan. UMKM kecil, teman lama, bahkan toko online di media sosial. Kebanyakan menolak. Aduh, belum butuh. Kata mereka sopan, aku udah punya desainer tetap. Kata yang lain, setiap penolakan menambah rasa ragu di dalam dada. Tapi aku menolak menyerah, karena kali ini tidak ada bos yang akan menghentikanku, kecuali aku sendiri. Siang berganti malam, malam berganti dini hari. Kamar kos itu berubah jadi ruang kerja penuh kabel dan kertas berserakan. Kadang aku hanya makan mie instan, kadang lupa tidur. Tapi setiap kali aku merasa ingin berhenti, aku mengingat wajah Dimas, dan rasa sakit itu kembali membakar semangatku. Lalu suatu hari, pesan masuk di email. Halo, saya lihat portofolio kamu di Instagram. Bisa bantu kami buat branding produk herbal lokal? Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Seperti tidak percaya, itu adalah klien pertamaku. Aku menatap layar lama-lama, lalu tersenyum dengan air mata di ujung mata. Akhirnya, ada yang percaya padaku. Aku bekerja tanpa henti selama seminggu penuh. Mendesain logo, menulis tagline, membuat konsep kemasan. Saat proyek itu selesai, klienku menulis pesan singkat. Terima kasih Nara. Hasilnya luar biasa. Kamu punya sentuhan yang jujur. Kata jujur itu menancap dalam, karena dulu itulah yang sering membuatku dianggap lemah. Tapi ternyata, di luar sana, ada orang yang menghargai kejujuran dalam kerja. Dari satu klien menjadi dua, dari dua menjadi 5. Aku mulai membentuk tim kecil. Perempuan-perempuan yang juga pernah diremehkan, tapi punya semangat besar. Kami bekerja dari ruang sempit, tapi setiap tawa, setiap ide, terasa seperti cahaya yang tumbuh dari luka. Di malam hari, aku sering memandangi logo kecil Nara Labs di layar laptopku, dan dalam hati, aku berbisik pelan. Ternyata, dari kehancuran pun bisa tumbuh sesuatu yang indah, asal kita tak berhenti percaya. Waktu berjalan begitu cepat. Aku bahkan hampir tak sadar kapan rasa takutku perlahan berubah menjadi percaya diri. Kantor kecil kami, kalau bisa disebut kantor, hanyalah ruangan sewa dengan 2 meja lipat dan kipas angin yang berisik. Tapi di sanalah mimpi itu tumbuh. Nara Labs perlahan dikenal. Klien yang dulu hanya 2 atau 3 kini bertambah. Datang dari berbagai kota. Beberapa bahkan menyebut kami agensi kecil dengan sentuhan manusia. Kalimat itu sederhana, tapi aku menyimpannya dalam hati. Karena begitulah aku ingin dikenal. Bukan hanya hebat, tapi juga tulus. Hari-hariku kini penuh dengan tawa dan kerja keras. Aku, Vira dan Dila, 2 rekan. Perempuan yang dulu juga sempat diremehkan, membangun segalanya. Dari nol, kami sering bekerja sampai larut, sambil mendengarkan musik pelan, dan memesan kopi sachet dari warung sebelah. Target listrik mati mendadak, dan kami harus menunggu, sambil bercanda di bawah cahaya lilin. Tapi anehnya, di balik segala keterbatasan itu, ada kebahagiaan yang nyata. Suatu malam, saat kami lembur menyelesaikan proyek besar, Vira menatapku dan berkata, "Kak, tahu nggak, aku dulu pengen nyerah kerja di dunia desain, tapi setelah gabung di sini, aku ngerasa kayak pulang." Kata-kata itu membuat mataku panas. Aku hanya tersenyum, menatap mereka berdua, yang tertawa sambil menatap layar penuh coretan ide. Ternyata, dari luka yang sama, kami membangun sesuatu yang lebih kuat. Keluarga kecil yang tak lahir dari darah, tapi dari mimpi dan rasa saling percaya. Beberapa bulan kemudian, kami menerima kabar yang membuat semua jantung berdebar. Sebuah perusahaan besar ingin kerjasama dengan kami. Nama perusahaannya membuat darahku berhenti mengalir sesaat. Di Matra Corp, perusahaan tempat aku dulu dipecat, tempat di mana harga diriku pernah dihancurkan. Aku menatap email itu lama sekali. Vira bertanya, "Kak, kenapa mukanya pucat?" Aku hanya tersenyum samar. "Nggak apa-apa, cuma proyek besar." Malam itu aku tak bisa tidur. Setiap kenangan tentang penghinaan itu kembali muncul.
Tapi kali ini tidak menyakitkan seperti dulu. Hanya mengingatkan bahwa aku pernah berada di titik itu. Dan kini, aku berdiri di sisi lain cerita. Keesokan paginya, aku mengetik balasan. Kami, tim Nara Labs, dengan senang hati akan melakukan presentasi proposal kerja sama dengan di Matrakor. Tanganku sedikit bergetar saat menekan tombol send, tapi di dalam hati, aku tahu. Saat itu bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang pembuktian, tentang bagaimana luka bisa berubah menjadi cahaya jika kita berani melangkah melampaui rasa sakitnya. Aku menatap logo Nara Labs di dinding kecil ruang kerja kami dan tersenyum. Dunia akhirnya mulai melihat. Tapi aku tahu, perjalanan ini baru dimulai. Hari presentasi itu datang lebih cepat dari yang kuperkirakan. Pagi-pagi sekali, aku sudah berdiri di depan cermin, mencoba menenangkan diri. Aku mengenakan blazer abu muda. Sederhana, tapi cukup untuk membuatku terlihat profesional. Di balik senyum kecil di wajahku, ada jantung yang berdegup terlalu keras. Kantor di Matrakor masih sama seperti 2 tahun lalu. Labinya dingin, elegan, dengan aroma kopi mahal yang pernah kucium setiap pagi. Tapi kali ini, langkahku berbeda. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi tatapan menunduk. Aku datang sebagai tamu kehormatan, bukan karyawan rendahan yang siap disalahkan. Begitu pintu ruang meeting terbuka, aku melihatnya. Dimas masih dengan gaya yang sama, jas hitam, senyum tipis, yang dulu bisa membuat siapapun gugup. Tapi aku tidak lagi Nara yang dulu. Aku menatapnya langsung, menyalaminya tanpa ragu. Lama tidak bertemu, Pak Dimas, kataku lembut. Dia menatapku beberapa detik, lalu tertawa pendek. Nara, wah, saya dengar kamu bikin usaha sendiri sekarang. Luar biasa juga, siapa sangka kamu bisa sejauh ini. Nada suaranya terdengar sopan, tapi di baliknya ada nada sinis yang sangat kukenal. Aku hanya tersenyum. Ya, siapa sangka, Pak. Kadang yang diremehkan justru yang belajar paling keras. Beberapa karyawan barunya sudah duduk di kursi rapat, menatapku dengan rasa ingin tahu. Aku memulai presentasi, sama seperti dulu ketika aku masih di sini. Tapi kini, posisiku berbeda. Aku berbicara dengan tenang, memperlihatkan riset, strategi branding, dan visi jangka panjang Nara Labs. Suasana ruangan perlahan berubah. Awalnya hening, lalu mulai ada gumaman kecil kekaguman dari beberapa staf muda. Dimas yang awalnya menyilangkan tangan, kini mulai mencondongkan badan ke depan. Aku bisa merasakan tatapannya menilai, tapi bukan lagi dengan pandangan merendahkan, melainkan heran. Saat aku memaparkan hasil studi pasar dan menampilkan hasil desain akhir, Vira, asistanku, menambahkan beberapa poin penting dengan penuh percaya diri. Dimas tampak sedikit terkejut. Cemka, semuanya perempuan. Daniel, aku mengangguk. Ya Pak, semua perempuan yang pernah diremehkan, tapi memilih untuk membuktikan diri. Kalimat itu sengaja kukatakan perlahan. Aku ingin ia mendengarnya utuh. Ruangan hening sejenak, bahkan suara AC terdengar jelas. Ketika presentasi selesai, aku menutup laptopku dan tersenyum. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kerjasama ini membawa manfaat bagi kita semua. Dimas hanya menatapku, diam cukup lama. Tatapan itu bukan lagi milik seorang atasan, tapi seseorang yang baru menyadari betapa dalamnya kesalahan yang pernah ia buat. Saat aku melangkah keluar dari ruang rapat itu, langkahku ringan. Aku tidak tahu apakah mereka akan memilih Nara Labs sebagai mitra atau tidak. Tapi satu hal pasti, aku sudah memenangkan sesuatu yang jauh lebih penting dari proyek manapun, harga diriku sendiri. Beberapa hari setelah presentasi itu, aku mendapat panggilan tak terduga dari kantor di Matrakor. Nada di ujung telepon terdengar ragu. Bu Nara, Pak Dimas ingin bertemu pribadi, katanya. Ada hal penting yang perlu dibicarakan. Jantungku berdegup pelan. Aku tak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu sesuatu sedang berubah. Ketika aku tiba di kantor itu lagi, Dimas sudah menungguku di ruangannya. Ruang yang dulu hanya bisa kulihat dari balik kaca. Saat aku masih karyawan kecil yang takut salah, kini aku duduk berhadapan dengannya. Setara, ia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, Nara, aku baru saja membaca hasil audit lama. Ternyata, waktu itu kamu tidak bersalah. Data laporanmu diubah oleh Rani tanpa sepengetahuanmu. Aku terdiam. Rasanya dunia di sekitarku berhenti berputar untuk sesaat. Semua luka yang dulu sudah kukubur kembali menyeruak.
Jadi Pan, aku bukan gagal. Aku hanya dijatuhkan. Dimas menunduk. Suaranya lebih pelan dari yang pernah ku dengar. Aku minta maaf. Aku terlalu cepat menilai waktu itu. Aku terlalu. Kata maaf itu terdengar asing dari mulutnya. Aku tidak pernah membayangkan akan mendengarnya. Apalagi darinya. Aku menarik napas panjang. Ada bagian dalam diriku yang masih ingin marah. Tapi ada juga bagian yang sudah terlalu lelah untuk membenci. Aku menatapnya tenang. Pak Timer, saya sudah melewati banyak hal setelah hari itu. Dan jujur, saya sempat membenci Bapak. Tapi sekarang, saya sadar. Kalau bukan karena rasa sakit itu, mungkin saya nggak akan sampai di titik ini. Ia menatapku dalam diam, mungkin mencoba memahami kalimatku. Mungkin menyesali semuanya. Jadi, kamu tidak dendam? Tanyanya, pelan. Aku tersenyum kecil. Saya tidak dendam, Pak. Saya hanya belajar memaafkan, karena ternyata memaafkan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Udara di ruangan itu terasa ringan, tapi juga menyisakan haru yang sulit dijelaskan. Aku bisa melihat penyesalan di matanya, tapi aku tidak ingin membiarkan masa lalu menahanku di sana. Aku sudah memilih jalan berbeda. Sebelum pergi, Dimas berkata pelan, "Aku bangga kamu bisa sejauh ini. Nara, maaf baru sekarang aku melihat siapa kamu sebenarnya." Aku hanya mengangguk. Tidak apa, Pak. Setiap orang punya waktu untuk menyadari sesuatu. Mungkin ini waktu Bapak. Ketika aku keluar dari ruang itu, mataku sedikit basah. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Semua yang dulu terasa begitu berat, kini perlahan luruh. Aku bukan lagi korban dari masa lalu. Aku adalah seseorang yang selamat darinya dan tumbuh dari luka itu. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Dimas, hidupku mulai kembali tenang. Proyek kerjasama berjalan lancar. Timku semakin solid, dan aku belajar menikmati setiap pagi tanpa rasa takut. Tapi takdir punya cara unik menguji kedamaian. Dengan mempertemukanku lagi pada seseorang yang paling tak ingin kutemui. Hari itu, aku menghadiri rapat besar dengan perusahaan mitra baru. Begitu pintu ruang meeting terbuka, suara langkah sepatu itu membuat napasku terhenti. Aku mengenal langkah itu, terlalu familiar. Ronnie, ia berdiri di ujung ruangan dengan senyum profesional. Tapi begitu matanya bertemu dengan mataku, senyumnya kaku. Aku bisa melihat keterkejutan di wajahnya. Sama seperti yang kurasakan, waktu seakan berhenti sejenak. Semua suara di ruangan memudar, menyisakan degup jantungku sendiri yang berlari tak karuan. Aku menegakkan punggung, berusaha terlihat tenang. "Selamat pagi, Bu Rani." Dia menatapku, tersenyum kaku. "Nara, jadi kamu sekarang, Nara Labs itu." Nada suaranya seperti campuran antara kagum dan tak percaya. Aku hanya mengangguk. "Ya Bu, dunia kecil ya." Aku mencoba terdengar ringan, meski dalam dada ada gemuruh halus antara amarah dan iba. Pertemuan dimulai. Aku menjelaskan strategi branding proyek. Dan setiap kali aku berbicara, aku bisa merasakan tatapan Rani. Kadang menilai, kadang menunduk, seolah ia sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Sementara aku berusaha tetap profesional. Tidak ada gunanya membuka luka lama di depan banyak orang. Tapi saat jeda istirahat, ia menghampiriku. "Nara," katanya lirih. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana." Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Aku tahu apa yang kulakukan dulu salah. Aku takut kehilangan posisiku waktu itu. Jadi aku menimpakan kesalahan padamu. Aku menyesal. Sungguh, ada getaran di suaranya. Tapi aku tidak langsung menjawab. Aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu begitu berkuasa atas nasibku, kini terlihat lelah. Matanya kosong. "Bu Rani," kataku perlahan, "waktu itu saya sakit hati. Sangat. Tapi sekarang saya sudah di tempat yang berbeda. Saya tidak mencari pembalasan." Dia menunduk, menahan air mata. "Kamu berhak membenci aku." Aku menggeleng pelan. Kalau saya masih membenci, berarti saya masih hidup di masa lalu. Saya sudah cukup lama di sana. Dia terdiam lama, lalu mengusap sudut matanya. "Kamu jauh lebih kuat dari yang kukira, Nara." Aku hanya tersenyum tipis. "Saya bukan kuat, Bu. Saya cuma belajar bertahan dari hal-hal yang dulu hampir menghancurkan saya." Ketika rapat selesai, aku melihat Rani berjalan keluar dengan langkah gontai. Entah apa yang ia rasakan, tapi aku tahu setiap orang punya cara sendiri menebus masa lalunya. Dan aku
sudah memilih untuk berdamai. Hari presentasi final itu tiba. Hari di mana Nara Labs harus menampilkan hasil akhir proyek besar kami. Aku dan tim datang dengan rapi, membawa semangat dan rasa percaya diri yang selama ini kami bangun dari serpihan masa lalu. Tapi di balik degup jantung yang tenang, aku tahu satu hal. Di ruangan ini akan ada orang-orang yang dulu pernah membuatku runtuh. Dan benar saja, di meja panjang ruang rapat itu, duduk Dimas dan Rani. Dua nama yang pernah jadi sumber luka terdalamku. Kini duduk di hadapan, menunggu hasil kerja timku. Ironis, ya, kadang Tuhan menulis naskah kehidupan dengan cara yang terlalu dramatis untuk bisa kita pahami. Aku memulai presentasi dengan suara lembut, namun mantap. Setiap slide yang kutampilkan bukan sekadar desain atau data, itu adalah bagian dari perjalananku. Setiap konsep, setiap warna, setiap kata yang kupilih, semuanya adalah hasil dari luka yang telah disembuhkan oleh waktu dan keberanian. Ruangan itu hening. Rani menatap layar, sesekali mengangguk. Dimas memperhatikan dengan raut wajah yang serius. Ketika aku menutup presentasi, tidak ada tepuk tangan keras. Tidak ada sorakan, hanya keheningan yang syarat makna. Semacam penghormatan diam, yang jauh lebih tulus daripada pujian. Lalu salah satu direktur berkata, "Karya kalian luar biasa, pendekatan kalian jujur, emosional, dan sangat relevan. Saya jarang melihat sesuatu yang seimbang antara logika dan perasaan seperti ini." Aku menunduk, tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak. Kami hanya berusaha membuat sesuatu yang punya jiwa." Dan saat aku menatap ke arah Rani, aku melihat air mata jatuh perlahan di pipinya. Ia berbisik pelan. Mungkin hanya bisa ku dengar sendiri. "Kamu hebat, Nara. Jauh lebih hebat dari yang dulu aku kenal." Aku hanya mengangguk, tanpa berkata apa-apa. Tak perlu balasan, tak perlu sindiran. Kadang, pembalasan terbaik bukan dengan kata-kata, tapi dengan cara hidup yang lebih baik. Setelah rapat berakhir, Dimas menghampiriku, menyalami tangan dengan tulus. "Kami beruntung bisa bekerja denganmu." Aku tersenyum lembut. Dulu saya pikir Bapak yang menghancurkan saya. Sekarang saya sadar, justru karena Bapak, saya belajar membangun diri sendiri. Ia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tak lagi angkuh. Ketika aku melangkah keluar dari ruang itu, matahari sore menembus kaca jendela, menyinari wajahku. Cahaya itu hangat, seperti pelukan dari semesta yang berbisik lembut. "Lihat, kamu sudah sampai sejauh ini." Aku menatap timku yang tertawa di luar ruangan. Di dalam hati, aku tahu, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang berdamai dengan masa lalu, tanpa kehilangan kasih di dalam hati. Dan mungkin, itulah bentuk pembalasan yang paling indah. Sore itu, aku berdiri di depan jendela kantorku sendiri. Langit Jakarta berwarna jingga keemasan, seperti mengucapkan selamat atas perjalanan panjang yang akhirnya sampai di tepi damai. Di meja kerja, ada tumpukan proposal baru, cangkir kopi yang sudah dingin, dan foto kecil. Foto timku tersenyum dengan mata berbinar. Dari jendela ini, aku bisa melihat bayangan diriku 2 tahun lalu. Perempuan yang berjalan keluar dari kantor lamanya dengan mata sembab dan hati patah. Aku ingin memeluk gadis itu, ingin berkata padanya, "Tenanglah, semua sakitmu tidak sia-sia. Semua penghinaan itu bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang indah." Hidup memang aneh. Kadang, yang kita kira kehancuran, justru cara Tuhan memaksa kita tumbuh. Kalau dulu, aku tidak dipecat, mungkin aku masih duduk di sana, menahan diri, agar tak menangis setiap kali disalahkan. Mungkin aku tak akan pernah tahu rasanya membangun sesuatu dengan tanganku sendiri. Kini, setiap kali aku membuka pintu kantor, Nara Labs, dan melihat timku tertawa sambil bekerja, aku merasa pulang, bukan pulang ke tempat yang nyaman, tapi ke tempat yang kutemukan. Setelah menembus badai panjang, mereka bukan hanya rekan kerja, mereka adalah keluarga kecil yang tumbuh dari luka yang sama, saling menambal retakan satu sama lain dengan cinta dan keberanian. Kadang Vira masih bercanda, "Kak Nara, kalau dulu nggak dipecat, mungkin Nara Labs nggak ada ya?" Aku tertawa kecil. "Ya, mungkin Tuhan memang pandai menyamar lewat cobaan." Aku menatap cermin di dinding, memandangi diriku yang sekarang tidak sempurna, tidak sepenuhnya sembuh, tapi bahagia. Bahagia dengan cara yang tenang. Aku sadar,
Aku tidak pernah benar-benar membalas siapapun. Aku hanya membuktikan bahwa luka tidak harus membuat seseorang pahit. Luka bisa jadi ladang tumbuh kalau kita memilih untuk menanam sesuatu di atasnya. Di luar jendela, matahari mulai turun perlahan, menandakan akhir hari. Aku menutup mata, membiarkan sinarnya menyentuh wajah, dan dalam hening itu, aku berbisik pelan. Kadang, Tuhan biarkan kita dihancurkan, bukan untuk kalah, tapi agar kita belajar bagaimana caranya berdiri dengan kepala tegak. Aku tersenyum. Perjalanan ini telah membawaku jauh, tapi yang paling berharga bukan kesuksesannya, melainkan kedamaian yang akhirnya kutemukan di dalam diriku sendiri. Dan di antara sisa cahaya senja itu, aku tahu, aku bukan lagi Nara yang dulu. Aku adalah Nara yang lahir dari luka, tapi kini berjalan dengan hati yang utuh.